Ya, selamat siang pemirsa Cakrawala yang kini hadir menyapa Anda. Pada hari ini edisi Senin 18 Juli 2022, kami akan menghadirkan beberapa informasi pada hari ini yang akan menemani aktivitas Anda. Bersama saya Asmira Ali, inilah Cakrawala Siang selengkapnya. Ya pemirsa, kita beralih ke berita yang pertama. Dalam rangka implementasi dari pelaksanaan kurikulum 2013 dan perkenalan ekstrakurikuler kepada 144 peserta didik baru, Madrasah Aliyah Negeri atau Mantarakan menggelar kemah blok yang digelar di halaman sekolah Mantarakan. Kegiatan kemah blok ini sendiri resmi dibuka oleh Kepala Mantarakan Iis Aisyah Ahadiah Sabtu siang. Kegiatan kemah blok yang digelar oleh Mantarakan ini akan berlangsung selama 2 hari, yakni Sabtu dan Minggu, di mana dalam kegiatan ini para peserta akan diperkenalkan lebih banyak mengenai sekolah dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Kepada Ekuator TV, Kepala Sekolah Mantarakan, Iis Aisyah Ahadiah mengatakan, kegiatan kemah yang diikuti 144 peserta didik baru kelas 10, salah satu program orientasi sekolah di mana selama kegiatan, para peserta didik baru lebih banyak diperkenalkan dengan sekolaman dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang disampaikan oleh para guru dan pembina sekolaman. Akan dilaksanakan pada kemah blok ini, yaitu isi dengan pengenalan ekstrakurikuler di madrasah. Kebetulan ekstrakurikuler kami di madrasah ini ada sekitar 20 lebih. Jadi di sini anak-anak akan diperkenalkan oleh pembina-pembina ekstrakurikuler. Sementara itu, Humas Sekolah Mantarakan, Budi Prasetyo mengungkapkan, jika pelaksanaan kemah blok ini merupakan implementasi pendidikan kepramukaan terkait dengan pelaksanaan kurikulum 2013 serta perkenalan ekskul. Jadi pendidikan kepramukaan ini diwadahi karena terintegrasi dalam pendidikan kurikulum. Setelah mereka nanti adalah dikenalkan pendidikan kepramukaan dan juga madrasah punya fasilitasi juga yaitu pendidikan ekskul pramuka. Budi Prasetyo mengharapkan dengan digelarnya kegiatan ini, para peserta didik baru dapat memilih ekskul yang menjadi minat dalam mengembangkan bakat yang dimiliki selama menempuh pendidikan di Mantarakan. Tim Liputan, Ekuator TV. Untuk membangun kedekatan orang tua dengan anak dalam pembentukan. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Untuk membangun kedekatan orang tua dengan anak dalam pembentukan karakter masa depan anak, Gabungan Organisasi Wanita Tarakan berkolaborasi dengan komunitas juru cerita Tarakan menyelenggarakan pelatihan keterampilan literasi berupa pembuatan puisi anak yang berlangsung di Gedung Wanita Kelurahan Pamusian, Kota Tarakan, Jumat sore. Untuk membangun kedekatan orang tua dengan anak dalam pembentukan karakter masa depan anak, Gabungan Organisasi Wanita Tarakan berkolaborasi dengan komunitas juru cerita Tarakan menyelenggarakan pelatihan keterampilan literasi berupa pembuatan puisi anak yang berlangsung di Gedung Wanita Kelurahan Pamusian, Kota Tarakan, Jumat sore. Pelatihan keterampilan literasi berupa keterampilan membuat puisi ini diikuti puluhan peserta yang merupakan perwakilan dari 40 organisasi yang tergabung dalam GOW. Kegiatan pelatihan GOW Tarakan bersinergi dengan forum komunitas juru cerita yang ada di Kota Tarakan. Kepada Ekuator TV, Wakil Ketua GOW Tarakan, Komariatul mengatakan, kegiatan pelatihan membuat puisi kepada ibu-ibu anggota GOW diharapkan dapat mengedukasi dan meningkatkan hubungan orang tua dengan anak dalam keluarga, serta dalam membentuk karakter yang baik dan positif melalui pembuatan puisi. Kegiatan GOW pada sore hari ini adalah literasi untuk puisi kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita mempunyai rasa seni halus dan indah dalam berkata, bertingkah laku, dan berkegiatan aktivitas keseharian. Komariatul juga mengharapkan
Dengan kegiatan ini, orang tua dapat memberikan pendidikan kepada anaknya melalui puisi, sehingga dapat meminimalisir dan mencegah anak-anak dalam ketergantungan pada gadget dan segala hal-hal yang bersifat negatif terhadap pembentukan dan perkembangan anak. Sementara itu, pendiri komunitas Juru Cerita Tarakan, Darmawati, mengatakan kegiatan ini juga sebagai bentuk mengembangkan literasi pada anak usia dini. Hari ini kami hadir di sini adalah melatih ibu-ibu untuk membuat puisi anak. Jadi dengan puisi itu nanti akan membuat kedekatan bonding ibu dan anak. Jadi hari ini membuat puisi tentang dunia anak-anak, tapi yang menulis ibunya. Nah, begitu. Darmawati berharap pelatihan yang digelar bersama anggota GOW Tarakan dapat membangun jiwa seni dalam karakter yang peka dan positif kepada anak-anak di kota Tarakan. Tim Liputan, Ekuator TV. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Cakrawala Siang. Fitri mau kemana? Ika Dea dari mana? Dari mana Kak? Dari warung depan belanja. Masih zaman pakai kompet plastik. Sekarang kita tuh harus go green, ramah lingkungan. Nah bayangkan aja nih ya, sehari sekali aja belanja pakai plastik, dikali satu bulan, dikali 6 bulan, dikali setahun, 10 tahun, kan? Ya Allah, masih mending kalau buangnya di tempat sampah. Kalau buangnya di laut, buangnya sembarangan, kan kasihan tuh ikan-ikan yang lagi berenang terus angkut plastik, yang lagi makan terus sedak plastik, kan kasihan. Nah untuk itu nih bagikan aja ya, kantong kain bisa dipakai reusable, bisa dipakai buat jangka waktu panjang nih tuh. Makasih ya Fit. Dah. Apa ini? Astaga. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Cakrawala Siang. Kita ke informasi selanjutnya. 15 atlet Kempo asal Kaltara yang berhasil meraih prestasi di perhelatan Pernas Formi di Palembang pekan lalu berkunjung ke rumah salah satu anggota DPRD Provinsi Kaltara, yakni Nurhayati Andris di Jalan Mula Warman, Senin malam. Dalam kegiatan silaturahmi itu, kedatangan para atlet disambut gembira oleh Nurhayati Andris. Dalam kegiatan silaturahmi itu, Nurhayati Andris menyatakan kebanggaannya terhadap para atlet BKI Kaltara atas prestasinya yang berhasil menyumbangkan 12 medali emas, 8 medali perak, dan 12 medali perunggu. Politisi perempuan dari PDIP ini juga terus memotivasi para atlet BKI Tarakan agar terus giat berlatih dan terus meningkatkan prestasinya agar bisa membawa nama Tarakan maupun Kaltara di event nasional maupun internasional. Selain memberikan pujian dan motivasi kepada sejumlah atlet BKI Tarakan, Nurhayati juga memberikan hadiah kepada masing-masing atlet, termasuk para pelatih, dengan pesan moral agar para atlet tetap selalu rendah diri, rajin berdoa, serta berbakti kepada kedua orang tua agar selalu berhasil dalam upayanya meraih prestasi. Ya, harapan saya jangan mudah bangga, jangan mudah untuk tinggi hati, karena ini awal dari prestasi kalian, karena ke depan kalian akan mengikuti lagi pertandingan-pertandingan mungkin lebih tinggi lagi. Harapan kita terus berlatih, jaga kesehatan, dan jangan lupa berharap kepada Tuhan, karena segala sesuatu yang tercapai oleh karena restu Tuhan dan orang tua.
Selain itu, pelatih atlet Kempo Putri Kaltara, Karsi, menyatakan jika BKI Kaltara sebelumnya menargetkan 10 peralihan medali emas. Namun, keoptimisan para atlet BKI Kaltara akhirnya berhasil melampaui target sebelumnya dengan berhasil membawa pulang 12 medali emas. Hal ini sesuai dengan kerja keras yang dilakukan para atlet BKI selama ini, yang terus melakukan latihan selama berbulan-bulan sebelum pelaksanaan Pornas. Karsi mengungkapkan, saat ini BKI Kaltara berada di posisi 4 nasional dari 34 provinsi yang mengikuti pertandingan bela diri Kempo di Pornas dan juga berhasil meraih juara umum. Tentu hal ini sebuah prestasi yang sangat luar biasa yang berhasil ditorehkan oleh atlet-atlet BKI Kaltara. Kemudian kami mengikuti kejuaraan di Palembang. Kita dari BKI sendiri se-Indonesia mendapatkan peringkat keempat se-Indonesia di Palembang kemarin. Mendapatkan 12 emas, 8 perak, 12 perunggu. Di saat yang sama, dua perwakilan atlet BKI Kaltara, Jamaluddin dan Sela, masing-masing peraih 3 emas di 3 kelas, menyatakan kegembiraannya bisa membuahkan prestasi untuk Kaltara. Keduanya berkomitmen untuk terus meningkatkan prestasi agar bisa mengangkat nama Kaltara ke kancah nasional dan internasional. Kalau juara sih semua tergantung yang di atas. Kitanya berusaha semaksimal mungkin, tampilkan yang terbaik buat Kaltara, dan dukungan dari Pak Ketua Kormi, Pak Wagub, yang membuat saya semangat dan bisa menjadi juara. Jamaluddin dan Sela juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasihnya kepada pemerintah Provinsi Kaltara yang terus memberikan support, terutama kehadiran Wagub Kaltara yang terus mendorong semangat para atlet. Keduanya juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Norhayati Andries yang juga memberikan pesan-pesan moral kepada para atlet BKI Kaltara. Tim Liputan, Ekuator TV. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. PT Pertamina Patra kembali menaikkan harga gas LPG non-subsidi. Kenaikan harga gas LPG ini terjadi pada gas LPG 5,5 kg dan 12 kg. Dilansir dari sctp.com, kenaikan harga gas LPG 12 kg di Kaltara mencapai Rp250.000 per tabungnya. Saat dikonfirmasi, Kepala Cabang salah satu agen LPG di kawasan Pasir Putih, Fitri Lestari, mengakui telah menerima surat edaran terkait kenaikan harga LPG tabung biru dan bright ukuran 5,5 dan 12 kg, terhitung sejak 10 Juli 2022 lalu, di mana kenaikannya sebesar Rp2.000 kilonya. Akibatnya harga pasaran LPG 12 kg di Tarakan menembus harga Rp265.000 dan LPG 5 kg di kisaran di harga jual sebesar Rp130.000 per tabungnya. Di Tarakan sendiri untuk kenaikan harga itu kan sebetulnya semua yang ngatur Pertamina, ya kan? Kita di sini agen hanya menjalankan sesuai instruksi Pertamina. Nah, pertanggal 10 Juli kemarin kita dapat informasi dari Pertamina ada kenaikan harga untuk LPG FO yang 12 kilo sama 5,5 kilo. Nah, untuk harga head terendah kita memang dikasih dari Pertamina. Cuma kan kita lihat lagi dari operasional yang terjadi di Tarakan ya. Jadi kenaikannya itu untuk yang 12 kilo itu Rp25.000 per satu tabung, yang 5,5 kilo itu naiknya Rp15.000 per satu tabung. Fitri mengungkapkan, kenaikan harga gas LPG non-subsidi ini jelas akan menimbulkan komplain dari masyarakat, mengingat telah terjadi kenaikan harga LPG ketiga kalinya di tahun 2022 ini. Meski kenaikan harga secara berkala dari PT Pertamina Patra Niaga. Tim Liputan, Ekuator TV. Ya pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Cakrawala Siang. Rasa jeruk enak tau nih, dan Jepang.
Lokal, kampungan nih. Bisanya bahasa dulu baru tahu. Gimana, enak kan? Enak. Iyalah, produk lokal. Ya enak sih, gratis. Jadi dari awal produksi sampai ke tangan kita diolah oleh bangsa kita sendiri. Jangan tanyakan apa yang sudah negara memberikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang sudah kau lakukan untuk negara. Salah satunya ini, kain produk lokal. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Cakrawala Siang. Kita ke informasi selanjutnya. Dalam rangka memaksimalkan upaya pencegahan stunting di wilayahnya Kelurahan Mamburungan, gencar melakukan pembagian makanan dan minuman bergizi seperti yang dilakukan di kawasan Tanjung Pasir. Dalam rangka memaksimalkan upaya pencegahan stunting di wilayahnya, Kelurahan Mamburungan gencar melakukan pembagian makanan dan minuman bergizi, seperti yang dilakukan di kawasan Tanjung Pasir, Kelurahan Mamburungan Selasa pagi. Untuk menekan tingginya angka stunting di wilayahnya, Kelurahan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur, Karang Taruna, Kota Tarakan, dan sejumlah mahasiswa KKN Universitas Borneo Tarakan melakukan kunjungan ke Posyandu di Tanjung Pasir untuk melakukan sosialisasi sekaligus menyalurkan bantuan makanan tambahan untuk balita. Pada awak media, Lurah Mamburungan, Siti Nurdayanah mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Wali Kota Tarakan terkait meningkatnya kasus stunting di Kota Tarakan hingga mencapai angka 18% di Kota Tarakan. Menanggapi hal ini, pihaknya bersama 3 perusahaan di wilayah Kelurahan Mamburungan menyalurkan 144 kotak susu formula dan 120 kotak roti kepada seluruh anak balita, baik penderita stunting maupun yang bukan penderita stunting. Lurah Mamburungan menjelaskan, kegiatan kolaborasi ini bukan saja melakukan sosialisasi dan penyaluran makanan tambahan, juga melakukan pemantauan dan pendataan terhadap tumbuh kembang anak yang dilakukan secara rutin. Ini program, karena ini merupakan program nasional, instruksi dari Wali Kota Tarakan berdasarkan rapat rembuk stunting minggu kemarin. Ini juga karena instruksi dari Wali Kota, kami melaksanakan pembagian makanan tambahan untuk stunting dan resiko stunting sekaligus gizi buruk. Siti Nurdayanah menambahkan, jika kegiatan serupa akan terus dilaksanakan selama sepekan, di mana sasarannya merupakan balita dan anak yang mengalami stunting di wilayah Kelurahan Mamburungan. Diharapkannya jika kegiatan ini dapat menjadi solusi dalam menekan angka stunting, sehingga di Kelurahan Mamburungan bisa terbebas dari persoalan stunting. Akbar Riyadi, Ekuator TV. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita di Cakrawala Siang edisi hari ini. Saya Asmira Ali dan rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, dan bagi Anda yang belum vaksin, segera ikuti program vaksinasi. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.